Hai teman-teman, nama saya Jeremia Kevin Antoni. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. World is searching for an answer, a ray of hope in a Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Inilah dunia. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, Semua orang yang dipimpin Roh Allah. anak Allah. Anak Allah. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga Gereja Kristen Jawiwetan pada saat ini di tempat masing-masing. Marilah sekarang kita menyiapkan diri kita mengambil saat teduh untuk masuk di dalam ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Marilah kita awali ibadah kita dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari sabda Tuhan di Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa menyapa umatnya melalui sabdanya di Alkitab.
Perkenankan saat ini kami memohon kehadiran-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun kami untuk bersama-sama menghayati sabda Tuhan di dalam Alkitab bacaan kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Di dalam nama Dia Sang Juru Selamat itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Saya baca demikian bunyinya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksana. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikian sabda Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah semua orang yang senang menghayati sabdanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan mengisahkan pengalaman saya beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saya masih aktif, saya pernah ditugaskan majelis untuk mengunjungi seorang pendeta emeritus GKJW di kota Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Tasdik almarhum. Beliau dulunya mengajar di IPTH Baliwioto, kemudian di Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Saat saya berdua dengan Bapak Pendeta Bambang Margono, berkunjung ke rumahnya Pak Tasdik, beliau dalam keadaan sehat. Tetapi Ibu Tasdik sakit dan tiduran saja di tempat tidur.
Walaupun Pak Tasdik sehat, namun beliau mengatakan bahwa setiap hari ada beberapa obat yang harus beliau minum untuk menjaga kesehatannya. Bagi saya yang masih muda waktu itu, hal ini merupakan berita baru. Ternyata ada juga orang yang hidupnya harus tergantung obat tiap hari demi bertahan sehat. Selain itu, di masa pensiunnya, kegiatan sehari-hari beliau hanyalah nonton TV atau sinetron. Ini juga berita baru bagi saya. Bagaimana seorang pendeta senior kerjanya hanya nonton TV di samping minum obat tiap hari. Ketika itu saya membayangkan bahwa hidup beliau pasti membosankan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang setelah saya pensiun, semua yang terjadi pada Pak Tasdik, seperti saya ceritakan di atas, justru terjadi pada diri saya. Ternyata saya sama saja dengan banyak pensiunan yang lain, kerjanya hanya nonton TV dan minum obat tiap hari. Saya sering tersenyum sendiri, memikirkan tahapan hidup yang umum berlaku bagi banyak orang. Nonton TV, minum obat, sungguh membosankan. Saya jadi ingat, ada pendapat yang demikian. Kalau ingin selamat waktu pensiun dan damai sejahtera pada masa tua, persiapkanlah masa pensiun itu sejak usia 25 tahun. Saya ulangi, ada pendapat kalau ingin selamat waktu pensiun dan damai sejahtera di masa tua, persiapkanlah masa pensiun itu sejak usia 25 tahun. Secara umum, kunjungan kami ke keluarga Pak Tasdik menyenangkan dan banyak gurauannya. Karena beliau tahu bahwa kami datang dari kota Malang, ingatan beliau kembali ke masa tugasnya di Balewiyoto. Beliau ingat siswa-siswanya, bahkan ingat juga siapa siswanya yang pacaran dengan siapa. Kisah lucu dari ingatan Pak Tasdik di Balewiyoto itu membuat suasana kunjungan sangat menyenangkan. Walaupun cerita nonton TV dan minum obat setiap hari itu memprihatinkan, tapi nostalgia masa lalu di Balewiyoto itu sangat menghidupkan suasana. Terima kasih kepada Pak Tasdik yang sudah almarhum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau kisah saya di atas tadi bisa disimpulkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, apakah kita mempersiapkan masa depan kita dengan baik, maka bacaan kita dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 tadi justru mengajak kita untuk melihat hidup manusia dari sisi yang lain.
Juru Mazmur sangat kagum dengan Tuhannya. Untuk itu dia memuji-muji senantiasa Tuhan yang menciptakan dunia dan semua manusia. Bagi sang juru Mazmur, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia bukan ditentukan oleh dirinya sendiri saja, melainkan sejatinya ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta segala-galanya. Seandainya Tuhan diam, seandainya Tuhan tidak aktif, maka sebenarnya kehidupan di dunia ini tidak ada. Kehidupan ini ada hanya karena Tuhan tidak diam. Kehidupan di dunia ini ada hanya karena Tuhan aktif bekerja. Tuhan memberikan roh-Nya. Sifat Tuhan yang tidak mau diam, selalu memberi roh yang baik, membuat kehidupan ini menjadi ada. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberi teladan kepada kita bahwa hidup selamat dan damai sejahtera itu diawali dengan sifat tidak diam. Bahwa hidup selamat dan damai sejahtera itu diawali dengan sifat aktif bekerja, aktif memberi roh atau menolong sesama ciptaan dalam bentuk apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua yang sudah Tuhan kerjakan adalah contoh dan teladan bagi kita semua untuk senang menolong sesama kita yang membutuhkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memasuki saat teduh. Kita mengambil saat teduh sejenak. Sekarang saatnya bagi kita semua yang dikasihi Tuhan untuk menjawab kasih Tuhan dengan persembahan kita. Sementara kita menghaturkan persembahan, mari kita juga bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Jangan mengatakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita kembali menyatukan hati kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, perkenankan pada saat ini kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh ibadah kami, persembahan kami, sebagai wujud rasa syukur di hadapan Bapa. Perkenankan Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu pada saat ini, yang Bapa panggil untuk menjadi saksi di tengah dunia dengan segala keadaannya. Bapa jauh lebih memahami apa yang terjadi di dunia pada saat ini, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan permasalahan. Bapa, kami rindu untuk mengatasi setiap persoalan kami bersama-sama dengan Bapa. Sertailah umat-Mu yang berjuang untuk mengatasi masalah kesehatan, baik itu tenaga medis, baik itu orang-orang yang sakit, juga orang-orang yang ambil bagian di dalam seluruh pelayanan masyarakat akibat dari COVID-19 pada saat ini. Bapa yang di surga, kami yakin dan percaya, bersama-Mu kami akan mampu mengatasi apa yang kami hadapi, permasalahan yang sedang ada pada diri kami. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan di pemerintahan, orang-orang yang Bapa pilih untuk menjadi pelayan-pelayan masyarakat. Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang harus bekerja, untuk anak-anak sekolah. Gerakkanlah kami semua ya Bapa untuk memiliki roh tolong-menolong, untuk memiliki roh senang, memberikan roh kepada sesama manusia, menghidupkan sesama manusia dari keterpurukannya. Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Bapa mengenal kami dengan baik sebagai gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya. Bapa, kami rindu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Dia kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadat kita, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 457, bait 1, Ya Tuhan tiap jam. Sejahtera penuh
Sebelum mengakhiri ibadat kita, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga, Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus, menyertai umat yang dikasihinya di sini, saat ini, dan selamanya. Amin.